Farhan, Bang, menanggapi ini terkait update dari kasus Sahara dan juga Yaimin ini kan katanya Mbak Sahara ini mau melaporkan Yaimin kembali Bang terkait dugaan pelecehan seksual. Nggak main-main nih Bang, mungkin kalau dari Abang sebagai praktisi hukum menanggapinya seperti apa Bang? Jadi gini, sehari ini jangan terlalu kepintaran. Ya, kalau sekarang dia berkuar-kuar menuduh orang dia akan dilecehkan, diperkosa pun sekalipun, dia harus memiliki bukti dan saksi. Jadi kalian jangan kayak dulu zaman Malaysia memfitnah Anwar Ibrahim, bahkan dikatakan begini, bahkan dihukum walaupun akhirnya bebas dan jadi perdana menteri saat ini. Tidak segampang itu. Dalam perkara zina aja itu minimal 4 saksi, ya kan? Makanya harusnya ini suaminya nih diajarin bagaimana menjaga istrinya. Jangan berinteraksi sama orang gitu. Jangan istrinya datang ke rumahnya kiai berpakaian seronok, kemudian istrinya merasa dilecehkan gara-gara dilihat gitu. Jadi pelecehan itu tidak seperti saya diperlihatkan film porno, ya rekam aja, laporkan seketika gitu. Itu kan hanya masalah etis. Kecuali yang diperlihatkan misalnya contoh ada anak kecil, kalau sesama orang dewasa bukan pidana, harusnya dilaporkan saat itu, tangkap polisi sehingga ada barang buktinya. Sekarang bukti apa yang dia punya? Mana video pornonya? Apa benar itu video porno seperti itu? Kan tidak gampang. Justru sebenarnya perempuan itu harusnya malu gitu. Jadi sama seorang berhalusinasi, bercerita, memfitnah, mengkarang cerita. Ya nggak salah kalau orang bilang kamu mengarang cerita. Kenapa? Karena tidak ada bukti dan faktanya memang tidak ada seperti itu. Dan bukan kejahatan. Kalau hanya bilang kamu wangi, kamu harum, itu bukan kejahatan. Betul nggak? Kecuali misalnya orang wangi dibilang kamu busuk, kamu kotor, jorka, itu mungkin. Tapi kalau misalnya kamu tuh wangi, nanti kalau ya itu alibi atau argumentasi dia untuk memperburuk atau memframing Yai Min, dan berharap orang Indonesia akan terpengaruh dengan kalimat-kalimat sara. Sedangkan orang melihat begitu kurang ajarnya nih suami istri dan pegawainya maupun teman-temannya terhadap orang tua, orang dituakan gitu. Begitu zalimnya kelompok ini RT RW yang saya pernah ada ketua RT mantan pergi di penjara oleh RT dan RW satu kampung penjara. Saya datang, saya lawan RT RW dengan masyarakat situ. Saya bilang, kenapa harusnya kalian RT RW penjamin orang untuk tidak ditahan? Kenapa kalian tahan orang? Nanti kalian akan diazab, dihukum. Apa yang terjadi? Orang yang mendanai itu akhirnya dia sakit sampai mati, sampai miskin, gara-gara memenjarakan warga tetangganya gitu. Itu azab itu ada gitu. Dan kalau saya lihat Yaimin ini santai aja gitu menghadapi itu. Dan jujur aja, ini Sahara dan suaminya pasti sudah nangis gitu. Mungkin orang tuanya udah marah-marahin mereka. Mungkin malu kamu orang. Nggak ada yang dibenarkan di Indonesia, di negeri timur ini kalau orang muda melawan orang tua. Tidak ada. Mau orang tua salah, tetapnya anak muda tidak boleh kurang ngajar, tidak boleh zalim, tidak boleh merendahkan martabat nilai-nilai daripada ketuaan ke orang tuaan orang itu. Kalau misalnya dia dianiaya, silakan lapor polisi. Ini kan justru ini bapak yang dianiaya. Dan bapak ini kehilangan pekerjaan gara-gara framing video dengan siaran langsung. Hilang pekerjaan orang. Apa yang dibanggakan Sahara?
Kalau mereka merasa tinggal di samping orang gila, pindah aja di situ. Ini orang tua udah tinggal sih suruh pindah gitu. Sedangkan itu tanah dia, itu tanah wakafnya dia. Nggak perlu lagi dia tanya, etis lah. Boleh nggak tempat tinggal itu dibikin tempat usaha sehingga berparkir banyak mobil di situ? Itu aja nggak boleh. Ya kamu sewa aja gedung atau tanah lapangan saya ada, nggak usah parkir dekat rumah situ. Ya kan? Oleh karena itu, dalam hal ini saya nggak minta supaya si Sarah ini dipenjara. Saya juga akan tegur Yaimim untuk memenjarakan Sarah tetangganya gitu. Kecuali para amat lah, mencuri, korupsi, narkoba, atau Yaimim dipukul beneran. Nggak adil juga gitu. Namanya itu tetangga. Tetangga ini adalah orang yang paling terdekat membantu kita. Mungkin orang tua atau keluarga belum tentu sedekat tetangga. Karena jarang orang rumahnya berdekatan orang tua, hanya orang-orang tertentu dan beberapa orang saja. Tapi yang namanya orang terdekat orang itu adalah tetangga. Polisi RT juga kalau nanya juga ke tetangga. Kalau ada kejadian misalnya pencurian atau kekerasan atau apa, tetap aja yang ditanya adalah tetangga. Tetangga adalah saksi, tetangga adalah tempat kita menitip keluarga, anak, ataupun kunci ataupun surat gitu. Kalau terjadi serangan apa-apa ya itu adalah tetangga. Jadi sangat salah Sahara memperlakukan Yaimim begitu. Kalaupun dia mendokumentasikan cukup buat dirinya dan buat penyidikan atau kalau dia membuat laporan polisi. Bukan buat ketahuan se-Indonesia. Nggak ada malu-malunya ini Sahara sama suaminya. Hei Sarah dan suaminya ya, kamu tidak bisa mengendalikan amarah dan emosimu ya, silakan bertobat ya. Saya nggak memaksa orang untuk memenjarakan kamu gitu. Tapi perbuatan kamu itu bisa dipenjara, Sarah, suaminya. Saya minta maaf aja, minta ampun, tobat. Ya. Kalau bicara tentang hukum bisa terjungkir kamu nanti. Malu nanti. Makanya saya ini nggak pernah saya mau mengkompor-kompori. Penjarakan tetangga enggak. Tetangga itu keluarga terdekat kita. Walaupun saya marah sama Sarah dan suaminya gitu. Saya ingin perilaku karakter mereka berubah untuk menghadapi orang tua. Ini kalian buka, kalian bongkar, yang tidak pun kalian omongin gitu. Nggak mungkin lah Yamin pergi nontonin itu video bro. Nggak mungkin Yamin pergi hanya memuji wangi itu. Makanya dalam Islam itu kan kalau sendiri jaga kalbu, pesan Nabi kepada umatnya. Kalau di depan makanan jaga perut, jangan banyak makan. Kalau lagi banyak orang jaga mulut, jangan banyak bicara. Jaga juga istrimu. Cukup aja istri pakai parfum yang wangi di depan suami. Jangan di depan Yamin. Sehingga ketika Yamin bercanda bahwa itu adalah wangi, tolong belikan yang sama. Jangan dianggap itu melecehkan. Ya kan? Justru itu menggoda. Ya, jangan lagi ya Sahara pakai parfum wangi di rumah. Dan sampai nanti ada yang bilang wangi, nanti kamu pelecehan semua gitu kan. Bang, artinya kemarin juga Sahara sempat rame juga. Beliau itu meminta maaf, tapi itu bukan permintaan maaf karena mengakui kesalahan, lebih tepatnya meminta maaf karena nggak sopan sama orang tua gitu bang. Itu gimana tuh bang? Ya, kalau orang udah begitu karakternya nggak akan pernah minta maaf. Kalian kompor-kompor bisikin aja, ya Yamin bilang kamu jelek, langsung emosi dia, langsung marah gitu. Kuping tipis namanya itu. Oleh karena itu perlu ya, kalau dia pernah kuliah berarti dia pernah ospek, pernah ditempa, pernah mungkin ikut
di masa bimbingan, di lingkup seni, di koperasi, di pramuka, di menwa, ya kan? Di organisasi kayak GMNI, YMKI, KNPI. Nah mungkin mereka nggak pernah ikut-ikut seperti itu. Ya kan, makanya saya bilang kurang gaul gitu. Ya, terus Oke, Bang, Sahara juga sempat bilang bahwa soal parkiran ini sudah membayar sewa dan pemilik tanah itu bukan hanya Yaimin tapi ada 3 orang, Bang. Kalau dari berdasarkan saya nggak mau peduli itu deh. Gitu. Mau dia bayar sewa mau apa tetap nggak boleh tidak sopan dan menghina orang. Sarah, kamu itu ngejek-ngejek istri Yaimin jelek, padahal sama-sama perempuan. Terus ada bapak-bapak itu nggak nafsu ngeliat istrinya Yaimin gitu, ngapain? Yang nuduh memperkosa dia sendiri yang ngomong, siapa yang memperkosa loh? Emang gampang udah memperkosa gitu. Kelewatan kalian tuh, saya nggak melihat kalian tuh seperti berhadapan dengan manusia. Kalian menganjingkan manusia, tahu? Ya, kok nggak sadar-sadar, kok nggak takut-takut gitu, nggak malu-malu. Ini tahap pertama saya masih bilang, berubah karakter, Yamin, maafin, ampunin mereka, jangan penjara. Nggak enak juga memenjarain tetangga, nggak ada untungnya. Ntar kalau ribut dan tetangga, giliran mati tetangga nggak datang. Jadi yang datang cuma 2 orang, tetangga nggak ada, padahal 1000 tetangganya kan. Gara-gara apa? Gara-gara yang seperti ini gitu. Bang, ini kan Densu kemarin juga sempat menjembatani ya, ibaratnya ngasih ruang untuk Yaimin dan juga istri dan Nah, kalau YouTuber dan konten kreator itu tidak akan bisa mendamaikan orang. Makin heboh, makin ribut dia buat gitu. Jadi aku nggak percaya kalau orang-orang yang pernah punya masalah, yang tidak pernah mendamaikan orang itu justru aku pertanyakan lagi. tapi beliau ini Contoh Agus, nggak ada yang bisa mendamaikan, yang ada diambil uangnya kan. Jadi para tokoh-tokoh Agus itu saya anggap adalah orang-orang yang gagal damai semua. Tapi ramai gagal kan. Bang, tapi ini si KDM juga kan sudah memberikan klarifikasi juga dan kemarin bicara bareng sama Mbak Sahara juga menurut versinya Mbak Sahara gitu. Nggak akan didengar Pak KDM, dia nggak akan dengar orang ini. Orang ini nanti masuk penjara, baru merasakan, baru nangis-nangis. Cuman kan tetangga ya Pak KDM, nah enak itu menjarain orang tetangga. Masuk neraka. Ini adalah penghuni neraka, adalah orang-orang yang melawan orang tua. Oke. Bang, abang katanya nih kemarin sempat mau somasi Mbak Sahara, jadi atau enggak nih Bang? Iya inilah, memang kan harus dapat kuasa gitu. Aku ini katanya Yaimin mau ketemu, mau ngobrol. Tapi kan Yaimin udah lawyer. Saya bilang, Yai, nggak usah khawatir. Kalau saya membela itu nggak usah ketemu saya. Nggak usah minta tolong sama saya, kalau orang benar saya bantu, saya bela. Insya Allah bermanfaat lah. Bermanfaat itu artinya ya adalah bersama Muhammad Farhat. Jadi kalau bermanfaat ya bersama Farhat Abbas kan gitu. Langkah abang membela Yaimin kan dapat banyak sekali pujian dari netizen ya Bang, simpati. Sarah, aku dapat ribuan bahkan puluhan ribu pendukung yang mendukung dan tahu tentang kelemahan dan kekurangan serta kelicikan kamu yang mempermalukan Yaimin dengan cara-cara medsos. Ya. Kalau mereka larang saya untuk membela Yaimin, baru saya berhenti. Tapi selama mereka mendukung dan ibaratnya 1001 mendukung Yaimin, jadi di situ ada kebenaran, adalah keadilan. Tolonglah kamu berpikir untuk merubah dan sikap kamu dan bertobat. Karena Yaiminnya 1 tapi pendukungnya 1 juta.
Bang, langkah Yaimin kemarin ke Jakarta juga mendatangi PBNU nih bang, gimana bang? Ya enggak apa-apa, itu kan menyangkut ada rasis juga kemarin itu. Jadi sah-sah saja. Mungkin dia berharap NU bisa, dan orang takut sama NU kan. Ini kan beresiko dibakar, bisa risiko persekusi. Oleh karena itu, PMM dengan segala cara mencari keamanan dan ketertiban buat tempat tinggalnya dengan cara-cara roadshow dari Jakarta. Yaimin tidak gentar nih bang dilaporkan sama Mbak Sahara ke polisi yang soal dugaan pelecehan. Mentah, apa buktinya? Kejadian berapa bulan lalu tiba-tiba dibilang itu juga karang-karangan. Siapa yang ngajar sih? Sahara yang ngajar kamu siapa sih ngaku-ngaku gitu? Malu. Coba di rekaman ada apa gitu kan? Ini kan hanya pengakuanmu aja, malu. Repot nanti. Bang, bagaimana tanggapannya ketika memang kalau bisa dilihat kan ketua RT sama RW-nya ini kan seperti tidak sepaham dengan Yaimin gitu bang. Malah Ya nggak tahu, mungkin dia teman-teman Sahara kan. Pokoknya RT RW jangan mata duitan, jangan madut, oke? Oke, Bang. Mungkin Abang nih sebagai praktisi hukum punya saran apa sih Bang? Mungkin saran hukum apa untuk Yaimin dan istri dan mungkin ada pesan pedas Saran apa? saya adalah ya udah memang harus salah satu orang yang pindah di situ. Takutnya nanti terjadi bunuh benar dan Yamin dibunuh mereka. Ya kita nggak tahu kan namanya orang sudah terlanjur malu kan harga diri. Oke, ngantuk saya.